melaksanakan pembukaan hari ulang tahun. Siapa yang tahu hari ulang tahun Kota Semarang keberapa? Namanya siapa? Kakak saya hari ini Ibnu Farhan. Kariri Ibnu Farhan. Ulang tahun Kota Semarang yang keberapa? 479. Hebat. Kalau ada orang bilang Kota Semarang gitu, di dalam pikiranmu pertama kali apa? Berapa? Kata pertama yang keluar di dalam pikiranmu ketika bilang Kota Semarang apa? Kota Semarang hebat. Wah, Kota Semarang hebat. Kamu bangga ya jadi anak Semarang? Bangga banget ya. Kamu kelas berapa sih? 5. Kelas 5. Kalau nanti sudah lulus sekolah semua kuliah, pengen jadi apa? Tentara. Wah, tentara. Adik hari ini kalau ingin jadi penerbang tentunya harus punya disiplin yang tinggi, Disiplin. kemudian jujur, nggak boleh Jujur. bolos sekolah tentunya, rajin belajar membaca, perbanyak ilmu matematika dan IPA-nya. Nah, matematika dan IPA suka nggak? Suka nggak? Oh, suka. Aduh, Tepuk suka. tangan. Terus Ini dulu. MBG Pinto. Oke, sukses selalu, nggak boleh putus sekolah, tetap semangat. Semangat ya. Ini adalah proses pembukaan tahapan hari ulang tahun kita. Kita mulai dengan gemar makan ikan. Ini tadi partisipasi dari seluruh komponen yang ada, mulai dari ikan hidup, ikan yang jadi filet, kemudian dibarengi dengan makan salad, minum susu, dan makan telur. Ini adalah untuk peningkatan gizi masyarakat. Nah, gerakan-gerakan itu kita lakukan karena kadang-kadang anak-anak ini sudah nggak mau lagi nih makan sayur, salad, kayak makan ikan gitu. Maunya makan makanan fast food. Kita harus memberitahukan mereka. Tadi mereka belajar dengan sangat benar bahwa kalau mereka mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mereka harus makan sehat dan bergizi supaya otaknya juga menjadi memiliki asupan gizi dan bisa digunakan dengan baik. Kalau kita menghitung jumlah ikan yang laut kita tangkap dan ikan perikanan air di darat, baik tawar maupun tambak-tambak ini belum mencukupi konsumsi rata-rata harian masyarakat di Kota Semarang sejauh. Kita pernah menghitung secara total itu stok dengan kebutuhan itu hanya 11% untuk seluruh bahan pangan. Ini termasuk ikan, termasuk telur. Jadi konsumsi masyarakat Kota Semarang, masyarakat beserta industri itu besar sekali. Tetapi potensi produksinya itu masih sangat kecil. Mengapa? Karena kita kota. Beberapa pelabuhan tempat pelelangan ikan yang ada di sini pun kalah persaingan dengan miliknya Jepara misalnya atau Pati misalnya, sehingga nelayan itu yang dengan kapal besar lebih cenderung untuk mendatangi tempat pelelangan ikan yang memiliki perlengkapan yang lebih canggih. Nah, Kota Semarang ini, Tambak Loro adalah sebuah tempat pelelangan ikan yang sederhana. Apakah ini akan dibangun sama seperti Jepara atau tidak oleh pemerintah pusat? Nanti kita carikan jalan, tapi segala sesuatunya tidak bisa pemerintah kota sendiri. Kalau kita mau bangun sendiri, misalnya potensi perikanannya bagaimana? Kita harus lakukan kajian. Karena kalau tidak salah, pelabuhan sini itu tidak bisa untuk sandar kapal ikan ya Pak ya. Jadi harus ada feeder-feeder gitu untuk mencapai ke TPI Tambak Loro ini. Jadi mungkin kalau sama MBG masih kurang MBG bisa bukan dari produksi dalam negeri, ya, bukan dari produksi di dalam Kota Semarang. Di pasar ikan mana Pak yang baru kita ini Rejomulyo, itu ikan berlimpah. Kalau memang misalnya mau melakukan transaksi dari SPPG ke
Pasar Rejomulyo, saya kira cukup. Ya, tapi kan harus ada off-taker nih. Tidak mungkin SPPG langsung beli di Pasar Rejomulyo karena di sana kan kelasnya agent, gen. Kalau beli harus banyak dan menyeluruh. Sementara yang mungkin yang dibutuhkan oleh SPPG untuk MPG itu fillet ini, jadi sudah siap saji lah. Kalau mereka harus merawat dari mulai impor besar dipotongin, nggak ada waktunya nih. Harus ada off-taker salah satunya. Nah, ini adalah opportunity untuk kita bisa membuat satu lapangan kerja. Mungkin nanti dari Dinas Tenaga Kerja akan mulai menciptakan off-takernya ini dari ikan-ikan besar yang kemudian dipotong-potong untuk didistribusi ke SPPG. Hari ini belum. Apakah kita akan menuju ke sana? Itu adalah opportunity bisnis, sebuah kesempatan untuk melakukan bisnis. Ada stok ikan, ada pasar yang membutuhkan. Nah, di tengahnya ini adalah masyarakat nih, bisnis, ekonomi kreatif. Kapital besar bagaimana? Pasti nggak lire. Ini adalah yang bisa UMKM. Nah, ini akan masuk dalam skemanya waras ekonomi Kota Semarang, salah satunya yang mungkin akan dikerjakan kalau tidak oleh Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Tenaga Kerja, Perindustrian. Terima kasih karena sudah memberikan insight ya. Jadi untuk teman-teman Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian ini menambah jumlah proses untuk waras ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang ini, termasuk pengolahan ikan dan hasil-hasil pertanian dan peternakan. Selamat ulang tahun Kota Semarang.